dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk selalu mengingat pemutus seluruh kelezatan dunia, pelumat segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak mengingat kematian. Kematian yang menyebabkan seseorang meninggalkan dunia yang fana ini, menuju ke alam yang lain, menuju ke perjalanan yang berikutnya, perjalanan di alam barzakh, kemudian perjalanan menuju akhirah. Sebab dengan banyak mengingat kematian, kita akan menyadari dan mengetahui hakikat tentang kehidupan dunia yang fana ini, bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal, bukanlah kehidupan yang kita akan tinggal selamanya di dalamnya. Namun siapapun dari makhluk yang ada di dunia ini, maka dia pasti akan merasakan kematian, dan dia pasti akan meninggalkan seluruh apa yang telah dia kumpulkan dari berbagai kenikmatan dunia, baik berupa harta, kedudukan, sanak keluarga dan yang lainnya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Jalla wa Ala menegaskan, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan apa yang telah kalian amalkan di dunia nanti di akhirat pada yaumul qiyamah. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dialah yang meraih kemenangan, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian itu tidak membedakan antara seorang yang kaya dan miskin, tidak membedakan antara rakyat jelata dengan seorang pemimpin, tidak membedakan antara seorang lelaki dengan perempuan. Siapapun dia, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya, maka tidak akan bisa diundur dan dimajukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan siapa saja yang dikehendaki olehnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka tidak akan mampu meminta untuk diakhirkan dan diundur. Mereka juga tidak mampu untuk memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang tersembunyi. Apabila ajal telah tiba, maka maut pasti akan menjemputnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi kita sebagai seorang hamba yang memahami hakikat dari kehidupan dunia ini, untuk memanfaatkan dunia bukan untuk dunia, untuk memanfaatkan dunia bukan untuk kekal dalam kehidupan dunia, karena itu adalah merupakan hal yang tidak mungkin. Namun kita memanfaatkan dunia dengan mencari segala hal
yang mampu kita jadikan sebagai bekal menuju akhirah, yang mampu kita jadikan sebagai perbekalan sehingga pada saat kita melakukan perjalanan yang berikutnya kita tidak kehabisan bekal. Dan bekal yang terbaik bagi seorang mukmin adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang berbahagia. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing, orang yang berada di perantauan, yang dia akan meninggalkan tempat tersebut, yang dia akan meninggalkan wilayah itu menuju ke tempat yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Aw 'abiru sabil, atau engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang melewati, seperti orang yang hanya berlalu di daerah tersebut, pada wilayah tersebut, seperti orang yang menyeberangi jalan saja. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan dunia ini seperti seorang yang berada di perantauan, orang asing. Dia tidak akan tinggal selamanya di dalamnya. Dia akan pasti meninggalkannya. Dia akan pasti akan pergi, lalu kemudian dia menuju ke tempat yang kekal yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau pun mengingatkan kepada umat ini. Beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah, wa khudh min hayatika limautik wa min sihhatika limaradik." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunda-nunda waktu dalam beramal untuk menunggu sore hari. Apa yang kamu bisa manfaatkan untuk kamu lakukan dari berbagai macam kebaikan dan amal saleh, lakukan pada saat itu. Jangan menunda-nunda waktu, nanti di sore hari baru aku akan beramal saleh. Ketika tiba waktu subuh, maka dia merasa berat, dia merasa malas untuk menegakkan salatul fajr. Dia mengatakan, "Oh, nanti di sore hari baru saya mengerjakan salat asar, atau di malam hari baru saya mengerjakan salatul maghrib." Dia merasa sehat, dia merasa bahwa hidupnya masih lebih lama lagi dalam kehidupan dunia. Dia merasa bahwa kematian itu masih terlalu lama, sehingga dia terus menunda-nunda waktu untuk beramal saleh dan untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Jangan sekali-kali demikian, ma'asyiral muslimin. Demikian pula ketika engkau berada di sore hari, jangan menunda waktu untuk beramal soleh, menunggu pagi hari. Sebab kita tidak mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa di sana sekian banyak orang-orang yang masih berusia muda, namun mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kematian. Ada yang mati karena ditabrak, ada yang mati karena tenggelam, ada yang mati disebabkan karena penyakit yang kronis, ada yang mati secara tiba-tiba karena terkena serangan jantung, atau yang semisalnya. Kita tidak mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin harus selalu mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang yang siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Lalu beliau mengatakan, "Wa khudh min sihhatika limaradik." Dan manfaatkan di masa sehatmu. Jangan sampai ketika engkau sakit, engkau tidak lagi mampu untuk beramal saleh. Dan manfaatkan di masa hidupmu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepadamu dalam kehidupan dunia, sebelum datangnya kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
hidup manusia di dunia ini sangat singkat sekali. Kehidupan seorang berada di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Lebih dari 70 tahun itu sangat jarang ada manusia yang bisa bertahan melebihi 70 tahun itu. Sehingga kita merasa bahwa hari demi hari kita lalui. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan tanpa terasa. Dahulu kita masih kecil, dahulu ketika kita masih remaja, sekarang kita sudah berkeluarga. Di antara kita ada yang sudah memiliki keturunan. Di antara kita ada yang bahkan sudah mulai beruban rambutnya. Di antara kita ada yang sudah memiliki cucu, bahkan cicit. Usia semakin bertambah. Kulit kita yang dahulu segar, lalu kemudian lama-kelamaan berubah menjadi kulit yang keriput. Yang dahulu kita memiliki badan yang tegar, lama-kelamaan berubah, melemah dan melemah. Lalu kemudian setelah itu, tidak ada lagi yang menanti kita kecuali kematian, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa yang bermanfaat pada yaumul qiyamah, yang bermanfaat dalam kehidupan akhirah, bukanlah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Karena harta yang kita kumpulkan itu adalah bukan milik kita, kecuali apa yang kita sedekahkan, kecuali apa yang kita pakai dalam kehidupan dunia. Adapun yang kita simpan itu bukanlah milik kita, itu adalah milik keluarga kita, milik dari ahli waris kita, yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba memanfaatkan segala waktu yang ada dalam kehidupan dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, karena itu adalah merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan yang paling utama, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dunia ini akan pergi, lalu kemudian kita semua akan menghadap kehidupan akhirah. Maka setiap dari kedua tempat ini memiliki penghuni. Setiap dari kedua tempat ini memiliki pengikut. Ada yang menjadi hamba dunia, ada pula yang menjadi hamba akhirah. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, maka hendaknya kalian wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian sebagai hamba-hamba akhirah. Jangan kalian menjadi hamba-hamba dunia yang diperbudak oleh dunia. Karena sesungguhnya hari-hari ini, hari-hari kehidupan kita di dunia adalah hari-hari memperbanyak amal saleh, dan belum ada penghisaban pada hari ini. Adapun keesokan harinya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, itu adalah merupakan hari penghisaban dan tidak ada lagi waktu untuk memperbanyak amal saleh. Jangan sampai kemudian di antara kita ada yang menunda-nunda waktu untuk beramal saleh, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan dia pun meninggalkan dunia dalam keadaan dia belum punya persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di hadapan Allah dia menyesal dan dia berangan-angan untuk kembali ke dunia. Namun dia tidak akan bisa lagi kembali. Dia berangan-angan untuk bisa memperbanyak amal saleh, namun angan-angan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta yang dikumpulkan oleh seorang hamba, tidak akan bermanfaat memperbanyak keturunan dalam kehidupan dunia. Yang bermanfaat adalah ketika seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang ikhlas, hati yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus memahami bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini agar kita memanfaatkan segala macam fasilitas di dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah Jalla wa Ala telah banyak memberikan fasilitas kepada kita, banyak memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setiap detik, setiap saat kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk melewati masa-masa kita, melewati waktu-waktu kita, usia kita yang singkat ini kita manfaatkan untuk selalu bermanfaat. Ibadah kita bisa lakukan setiap saat. Jangan kita menyangka bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ketika tiba waktu sholat lalu kemudian kita sholat. Selepas itu tidak ada lagi ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan. Pada saat kita berjalan, pada saat kita duduk, berdiri, berlari, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Azza wa Jalla kapan saja kita bisa melakukan. Bahkan ketika kita melakukan aktivitas dunia, apabila seseorang meniatkannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas dunia yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang bekerja mencari penghidupan. Dia punya pekerjaan tetap sebagai karyawan atau sebagai kontraktor atau sebagai pedagang atau sebagai apa saja. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan aktivitas dunianya tersebut. Ketika dia beraktivitas dunia, lalu dia meniatkan dalam aktivitasnya tersebut mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia adalah untuk memberi nafkah kepada dirinya dan kepada keluarganya dari penghasilan yang halal. Lalu dia mengharapkan ridha Allah. Apa yang dia lakukan dari aktivitas dunia tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqal mar'u 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Apabila seseorang memberi nafkah kepada keluarganya, mencarikan nafkah untuk keluarganya dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam pencarian nafkah itu, maka apa yang dia berikan kepada keluarganya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Subhanallah. Mencari nafkah adalah kebutuhan kita. Ternyata ketika seseorang meniatkan agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pencarian nafkah itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kita bersedekah. Maka ketika kita memberi nafkah kepada keluarga, itu berarti kita memperbanyak sedekah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan waktu-waktu kita yang berlalu dalam keadaan waktu tersebut memberi manfaat untuk kehidupan dunia kita, demikian pula untuk kehidupan akhirah. Semoga apa yang kami sampaikan pada ceramah singkat di pagi hari ini memberi manfaat kepada para jamaah sekalian, khususnya untuk diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba akhirah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.